Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya William Basri. Dan di video kali ini kita melanjutkan sharing kita teman-teman ya. Sharing terkait dengan pengalaman beli rumah. Dan ini udah masuk ke part 3, yaitu tips mencari rumah. Jadi saya review sedikit teman-teman ya, di video-video sebelumnya. Di part pertama kita membahas terkait dengan motivasi. Di part kedua kita membahas terkait dengan tips mengumpulkan uang. Dan di video part ketiga ini kita masuk ke proses pencarian rumahnya. Nah sebelum itu disclaimer dulu teman-teman ya. Video ini merupakan video sharing ya. Jadi ini berdasarkan apa yang saya alami. Bisa jadi apa yang saya alami itu bisa dikatakan enggak 100% benar teman-teman. Untuk itu teman-teman, itu juga menjadi sebuah alasan saya membuat konten ini. Supaya teman-teman bisa memilah mana sih hal positif, mana sih hal negatif. Kalau hal positif diambil teman-teman, menjadi sebuah bekal bagi teman-teman untuk di hari esok. Tapi kalau negatif dibuang saja teman-teman. Dianggap sebagai pelajaran saja. Jadi mungkin disclaimer-nya udah cukup. Saya akan men-sharekan teman-teman ya bagaimana saya mencari rumah dan poin-poin apa saja saya perhatikan teman-teman. Nah kita masuk ke poin pertama teman-teman. Poin pertama yang saya perhatikan adalah harga. Ini udah pasti teman-teman ya. Kenapa sih harga saya perhatikan? Karena kalau kita masuk ke video sebelumnya, tips mengumpulkan uang ya, kita sudah mengumpulkan uang berdasarkan budget kita teman-teman. Jadi harga ini sangat mempengaruhi. Dan dia masuk ke poin pertama, harga. Bicara soal harga, kita harus tahu teman-teman, rumah yang kita beli itu harga pasarannya berapa. Jangan sampai kita beli rumah itu terlalu mahal atau tidak setara dengan harga pasarannya. Untuk poin harga sebenarnya ini terbagi dua teman-teman ya. Rumah baru dan rumah bekas, rumah secondary. Kebetulan saya di rumah secondary. Ini di samping saya ada buat tabel ya teman-teman ya. Ciri khas untuk rumah baru dan rumah bekas atau rumah secondary. Ini saya taruh di samping. Pertama kita bahas dulu terkait dengan rumah baru. Kalau rumah baru teman-teman, ini rumah baru ya. Teman-teman tertarik di rumah baru nih. Harganya itu udah cenderung itu udah mengikuti harga pasaran setempat. Karena kan dia rumah baru nih, rumah baru bangun. Biasanya itu 5 hal sedikit dari harga pasaran setempat. Kenapa 5 hal? Iya teman-teman, karena mereka rumah baru. Mereka ada fasilitas ini itulah. Jadi istilahnya itu dinaikkan sedikit lah, di up sedikit harganya. Tapi biasanya itu masih make sense. Yang kedua, harganya sudah fix teman-teman, sesuai brosur. Bisa nego? Bisa, tapi itu dengan marketingnya lah. Tapi biasanya itu cenderung udah fix. Yang ketiga teman-teman, rumah baru ini memiliki ciri khas teman-teman. Jadi misalnya teman-teman kalau pergi ke pameran rumah, biasanya itu mereka itu sering memberikan diskon. Tapi rumahnya itu belum dibangun teman-teman. Jadi rumah baru ini ciri khasnya seperti begitu. Kalau rumahnya belum dibangun, masih ditawarkan kepada pembeli. Teman-teman kalau duluan daftar, duluan beli, biasanya dapat diskon. Tapi kalau udah selesai bangun, harganya naik teman-teman. Tapi ada tapinya, harus hati-hati dengan developernya, harus cari tahu. Banyak juga kejadian pembeli sudah melakukan proses DP ya, sudah bayar, tapi rumahnya nggak dibangun, nggak kunjung dibangun karena ada bermasalah, entah izinnya, entah IMB-nya, atau developer yang nggak jelas ya, melarikan diri. Ada banyak juga. Tapi kalau developernya bagus, developernya jelas, itu biasa sih selesai rumahnya. Tapi selesainya pun harus dilihat juga, jangan asal selesai juga. Jangan karena dia mau bangun cepat ya, bahannya nggak sesuai, pengerjaannya jelek, itu nggak bisa juga. Biasa sih kalau rumah baru itu ada garansi dari developer. Kalau nggak sesuai nanti mereka ada tukangnya lah untuk buat menjadi sesuai ya. Kalau bahannya nggak sesuai mungkin bisa komplain, dihancurin lagi, dibangun lagi, bisa jadi ya. Tapi ya kalau rumah baru ini memang sangat berpengaruh terhadap developer. Teman-teman harus cari tahu developernya itu jelas atau tidak. Dan ciri khas keempat yang paling menarik lah ya dari rumah baru ini adalah biasanya itu karena harganya sudah di up, mereka sudah ikut dengan biaya BBN, notaris ya, pajak jual beli, bahkan instalasi air, pam, listrik semua udah oke. Jadi pembeli itu susah duduk manis, serahkan uang. Mereka udah atur semuanya. Dan developer ini sudah berpengalaman terkait dengan jual beli rumah. Gak usah pening lagi teman-teman ya. Kita terima bersih aja. Mereka dari awal kasih tahu berapa harganya, kita siapkan uangnya, udah jual beli udah kelar. Gak usah mikirin notarisnya bakal kena berapa lagi. Ya nanti uang ini, uang itu, pajak jual beli bagaimana, gak usah mikirin lagi teman-teman. Mereka udah selesaikan. Itu biasa ciri khas rumah baru teman-teman. Itu sebabnya kalau orang beli rumah baru itu jarang pening. Sakit kepalanya itu mungkin nanti di rumahnya saja teman-teman ya. Mungkin nggak sesuai atau karena buru-buru dibangun, ada yang bocor, ada yang merembes ya, atau ada yang rusak pipanya ya. Masalah-masalah minim lah, tapi itu masih bisa diselesaikan sebenarnya ya. Keramik kopong. Intinya beli rumah baru itu sebenarnya tuh lebih enak ya, dari administrasi hingga masuknya lebih nggak sakit kepala lah. Masuk ke rumah second teman-teman ya. Ini yang saya beli teman-teman. Ciri khasnya itu adalah harga fluktuasi tergantung penjual. Rumah second nih harus hati-hati banget soal harga teman-teman ya. Jadi misalnya nih teman-teman ke suatu tempat nih, ke suatu daerah, dia buka harga misalnya 500 juta. Teman-teman harus cari tahu itu benar 500 juta atau tidak. Teman-teman harus survei lagi ke lapangan. Teman-teman cari
di sekelilingnya atau di dekat daerah situ. Benar 500 juta nggak? Harga rumah bekas itu udah bisa dikatakan suka-suka teman-teman ya, tergantung si penjualnya. Jadi ya memang harus cari tahu benar-benar. Kalau di situ ada rumah baru, teman-teman boleh bandingkan dengan rumah baru harganya berapa. Tapi teman-teman, ciri khas rumah bekas ini juga karena harganya fluktuasi banget, kadang bisa ditawari mahal banget. Kadang bisa juga ketemu yang murah banget kalau dia butuh duit. Nah, itu juga plus minus ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ketemu rumah bekas ya, nampak dia luar bagus supaya orang yang butuh duit, itu bisa beli dengan harga yang sangat-sangat murah teman-teman. Tapi kalau penjualnya itu jual santai ya, harganya harga normal. Seperti saya beli rumah ini kan penjualnya itu jual santai ya. Dia slow-slow aja, jadi harganya memang udah net, udah fix gitu. Kalau mau beli ya beli, kalau nggak mau ya nggak usah gitu teman-teman ya. Terus poin kedua, pembeli harus teliti dan benar-benar mencari tahu harga pasaran. Ini seperti yang saya katakan tadi ya. Yang poin ketiga, biaya yang timbul atas jual beli biasanya ditanggung oleh pembeli. Nah ini teman-teman, ini kalau teman-teman mau beli rumah second, ini harus perhatikan banget. Biaya-biaya apa saja yang timbul? Contoh nih, biaya jual beli, pajak ya. Itu harus disepakati siapa yang tanggung. Kalau pajak pembeli misalnya pembeli, pajak penjual misalnya penjual. Itu harus dikasih tahu teman-teman ya, diperjelas. Karena kenapa? Bisa jadi si penjual misalnya, dia bilang rumah dia tuh net misalnya 400 juta. Rupanya itu udah hitungannya pajak penjual juga ditanggung oleh pembeli. Jadi dikira pembeli, pajak penjual ditanggung penjual juga kan. Pas model tuh nggak ketemu kesepakatan gara-gara pajak. Sia-sia perjuangan si pembeli. Bisa jadi teman-teman. Jadi teman-teman harus memastikan dengan benar biaya-biaya yang timbul itu bagaimana pembagiannya. Apakah ditanggung oleh pembeli atau bagi dua atau si penjual. Pajak jual beli itu jangan salah teman-teman ya, itu mahal juga teman-teman. Nanti perhitungannya kita masuk ke video selanjutnya teman-teman ya, di pembahasan KPR. Di KPR nanti ada jelas biaya-biayanya. Jadi nanti teman-teman tahu, oh ternyata pajak itu mahal juga ya. Jadi harus dibicarakan secara serius gitu teman-teman. Ciri khas keempat adalah kondisi rumah sangat mempengaruhi harga. Nah ini udah pasti teman-teman, karena kan dia rumah bekas ya. Rumah secondary, jadi kondisinya itu pasti nggak prima dibandingkan rumah baru. Rumah baru itu kan rumah yang baru dibangun. Rumah second tuh bisa jadi rumahnya ya udah ditinggali kosong atau dulu disewakan nggak dijaga atau bagaimana. Intinya pas kita datang kita lihat, wah ini mau diperbaiki, ini mau diperbaiki, ini mau diperbaiki, hitung layak dihargai segitu misalnya. Jadi itu sangat mempengaruhi harga dan nggak bisa disamaratakan. Bisa nih sini satu tingkat 500 juta, di sana 300 juta, di sana 100 juta. Ya lihat kondisi bangunannya. Yang 100 juta mungkin itu udah pecah-pecah ya, itu dihargai tanah saja. Yang 300 juta mungkin masih bisa tinggal tapi udah bolong-bolong, misalnya rangkai udah berayap. Yang 500 juta mungkin dibuatnya bagus banget gitu ya. Kualitas bahannya itu semua super punya, rangkanya bagus, sengnya nggak bocor dan lain sebagainya. Ya tentu itu mempengaruhi. Jadi intinya itu rumah second itu sangat dipengaruhi dengan kondisi bangunan juga teman-teman. Satu lagi informasi tambahan teman-teman, tips tambahan ya. Mencari harga pasaran rumah itu jangan berdasarkan internet. Itu pantang banget teman-teman ya, itu pantang banget. Melihat internet boleh, tapi jangan berdasarkan internet. Kita harus turun ke lapangan teman-teman ya. Jadi misalnya nih teman-teman mau cek rumah di kecamatan A ya, kita harus turun ke kecamatan A. Kita harus cari ya rumah yang mau dijual juga di sana. Mana tahu ketemu ya teman-teman lebih murah dan lebih bagus. Ya itu kan menjadi sebuah peluang kita teman-teman ya, supaya bisa dapat rumah yang lebih murah lagi dan lebih bagus. Tapi kalau dapatnya lebih mahal ya berarti mungkin menjadi informasi tambahan bagi kita. Ternyata harga pasarannya segitu. Tapi memang kita harus cari rumah itu ya banyak teman-teman membandingkannya. Nggak boleh cuma satu, nggak boleh cuma dua, minimal 10 kalau bisa. Semakin banyak semakin bagus. Internet boleh sebagai data pembanding. Tapi internet itu harus yang paling bawah levelnya. Terutama itu harus visit. Kenapa? Selain visit kita juga bisa tahu lingkungannya. Nanti akan saya sharekan, ada juga poin lingkungan, apa saja perlu diperhatikan. Intinya dengan kita melakukan visit, itu banyak banget informasi yang kita peroleh terkait dengan rumah ya. Dan ujung-ujungnya itu sangat membantu kita supaya kita jangan sampai salah membeli rumah teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke poin kedua, yaitu akses lokasi. Nah, akses lokasi ini tidak bisa ditutup sebelah mata teman-teman ya. Ini sangat penting. Banyak orang mengatakan bahwa nggak apa-apa tinggal lebih jauh, yang penting punya rumah dulu. Ini sebenarnya statement yang saya kurang setuju teman-teman ya. Saya tidak mengatakan bahwa rumah kita terus di inti kota. Nggak harus teman-teman. Tapi minimal kita bisa mengakses ke inti kota, atau bukan inti kota sih, sorry saya ralat. Tapi ke tempat yang biasa kita pergi itu. Tempat yang biasa kita pergi secara nggak dekat tapi nggak lama juga, nggak jauh juga teman-teman. Secara wajar lah, istilahnya secara wajar. Jadi saya ada buat listnya beberapa tempat yang sebenarnya yang harus kita perhatikan ya ketika kita mau beli rumah, letak posisinya. Yang penting itu aksesnya itu adalah ke tempat kerja, ke pusat kota, dan ke rumah keluarga, terutama ke rumah orang tua. Ketiga poin ini sebenarnya teman-teman harus perhatikan berapa jaraknya. Contoh nih saya ke kantor, itu sekitaran
15 menit. Saya rasa masih make sense ya, nggak gitu jauh ya. Terus ke pusat kota 20 menit, itu masih make sense. Ke rumah orang tua itu 5 menit. Kenapa sih saya itu memprioritaskan dekat dengan rumah orang tua? Iya teman-teman, atau orang tua kenapa-kenapa, kita bisa langsung datang. Kecuali nih, orang tua ikut sama teman-teman ya. Tinggal di rumah teman-teman itu beda cerita, berarti rumah orang tua itu dihapus saja. Teman-teman perlu concern ke kantor sama ke pusat kota saja. Tapi kalau teman-teman nggak tinggal sama orang tua, teman-teman tinggal sendiri nih dan berkeluarga, tentu kita harus tahu bagaimana orang tua kita ya. Ya meskipun nggak tinggal sama dia, kita masih bisa mengawasi dia lah. Kita harus bisa melihat dia. Ya jangan sampai dia kenapa-kenapa kita nggak bisa lihat. Minimal Sabtu Minggu itu kita bisa menyempatkan waktu ke sana melihat dia gitu ya. Apalagi kalau dia kenapa-kenapa kita bisa langsung gerak cepat teman-teman. Nah gitu ya. Jadi akses lokasi ini sebenarnya cukup penting teman-teman ya, jangan dihiraukan. Biasanya teman-teman kalau kita beli rumah, kita itu bolak-balik itu di harga dan akses lokasi. Misalnya nih dapat info, Will, itu rumah mau dijual 400 juta. Langsung kita lihat lokasinya di mana. Kalau kejauhan, janganlah terlalu jauh. Biasanya ini kalau tahap awal itu pasti putar-putarnya itu sih di poin 1, poin 2 saja. Bandingkan harga, bandingkan lokasi, bandingkan harga, bandingkan lokasi. Kalau nanti udah pas, harganya murah, lokasinya bagus, kita baru turun ke lapangan. Dan ketika turun ke lapangan teman-teman, misalnya udah dapat nih rumahnya nih, udah tahu info lah rumahnya ya, baru kita cek kondisi bangunannya. Inilah poin ketiga teman-teman, kondisi bangunan. Sebenarnya teman-teman, kondisi bangunan itu banyak banget yang perlu diperhatikan. Karena banyak banget, saya coba merinci untuk teman-teman ya. Jadi di sini ada tabelnya, ini rincian yang saya buat ya. Dulu saya buat perinciannya. Kenapa sih saya buat perincian ini? Ini supaya memudahkan saya teman-teman, memudahkan saya. Karena kan kita lihat rumah itu kan nggak langsung deal ya. Kita pasti membandingkan ya. Saya saja ada visit ke beberapa rumah gitu. Kadang kan setelah kita visit terus kita lupa. Pada saat mau kita bandingkan, kita jadi lupa nih teman-teman. Ini kemarin yang bagaimana ya? Ini kemarin yang bagaimana ya? Nah, supaya nggak lupa, saya buat perinciannya. Ini perincian di samping teman-teman. Di situ ada perinciannya itu. Yang pertama itu adalah luas tanah, berapa luas tanahnya. Kedua, luas bangunannya. Yang ketiga, penggunaan rumahnya sebelumnya. Ini saya mau tahu teman-teman, histori rumah ini. Untuk rumah tinggal kah? Untuk lokasi usaha kah? Untuk gudang kah? Kosong kah? Tempat sembayang atau lain sebagainya. Terkait dengan histori rumah atau penggunaan rumah sebelumnya, ini sangat penting teman-teman ya. Kalau untuk rumah tinggal, itu biasanya itu pasti rumahnya terawat. Ya, itu udah pasti. Kalau lokasi usaha, biasanya itu depannya terawat, belakangnya itu nggak terawat teman-teman. Karena depannya kan untuk lokasi usaha tuh. Ya, lihatlah lokasi usahanya apa. Kalau kantor ya masih mending lah. Tapi kalau jual makan, belakangnya itu pasti jorok banget. Kalau sebagai gudang, biasanya itu keramiknya itu pasti kopong. Ya, karena ditaruh alat berat. Rumah saya ini dulunya itu sebagai gudang teman-teman. Jadi keramiknya kopong. Dan ada beberapa kemarin bocor, udah sempat diperbaiki, cuma keramik belum. Jadi memang kita penting banget tahu teman-teman ya, histori rumah kita ini. Terus kosong. Kalau kosong, kita harus tahu teman-teman, ini kosongnya berapa lama. Kalau kosongnya setahun, itu masih mending lah, nggak gitu rusak rumahnya. Tapi kalau kosongnya sudah 10 tahun, ini ada pertanyaan. Kenapa bisa kosong 10 tahun? Ini harus kita pertanyakan teman-teman. Kenapa? Karena kalau kosong terlalu lama juga nggak bagus teman-teman ya. Selain rumahnya rusak, ini menjadi sebuah pertanyaan juga. Kenapa sih kosong? Apa sih yang terjadi dengan rumah ini? Kenapa nggak ada yang tinggal gitu ya? Minimal disewakan lah. Bahkan kalau kosong itu berarti disewakan pun nggak laku ya. Ini kita sudah concern teman-teman ya. Terus tempat sembayang. Nah, tempat sembayang ini kalau bagi beberapa orang ya, termasuk di suku saya orang Medan, biasanya itu kalau rumah untuk tempat sembayang itu, rumahnya itu dihindari teman-teman. Tapi ini kembali lagi ke kepercayaan teman-teman ya. Kalau di suku saya itu biasa dihindari. Meskipun saya mau beli rumah itu, orang tua saya pasti nggak izinkan teman-teman. Karena dipercaya kalau di suku kami ya, rumah yang bekas rumah sembayang, ini sembayang ini dalam arti seperti dukun gitu ya. Jangan salah paham teman-teman. Bukan rumah yang tiap hari kita berdoa, bukan. Tapi ibaratnya untuk sebagai dukun gitu ya. Itu katanya energinya terlalu kuat. Saya nggak tahu energi apa, saya nggak gitu paham. Tapi biasa orang tua nggak setuju ya. Jadi kalau dia nampak di rumah ada ornamen sembayang ya, seperti ada kayak mistis-mistis gitu, rumah itu udah pasti nggak mau. Karena energinya terlalu kuat, takutnya katanya pantang ya, bisa mengakibatkan hal-hal negatif lah ke orang yang tinggal di rumah ini. Jadi ingat ya, tempat sembahyang ini seperti dukun ya, bukan kita tiap hari berdoa. Kalau saya pun tiap hari berdoa teman-teman di rumah ini, bukan itu, tapi maksudnya untuk praktek-praktek mistis lah, itu biasa dihindari. Terus titik-titik dan lain-lain. Nah, teman-teman boleh isi. Kalau teman-teman dapat informasinya, di sampingnya kan ada ini ya, ada kolom ya, di checklist saja. Terus kondisi bangunannya sekarang yang teman-teman lihat nih, siap huni atau kosong. Kalau kosong teman-teman mengerti ya, kalau kosong itu kan belum ada keramik, masih semen semuanya. Kalau siap huni mungkin udah ada keramik. Kalau rumah secondary sih pasti mau renovasi. Terus tetangga teman-teman, nah ini penting. Kita harus tahu teman-teman, tetangga kita itu dia itu apa? Sebelah kiri, kanan, depan, belakang.
Kalau misalnya pemukiman, tempat tinggal, itu aman sih biasanya. Tapi kalau pabrik, ini harus tahu juga teman-teman, ini pabrik apa? Kalau dia tuh misalnya pabrik kertas, ini kan ada risiko kebakaran ya. Teman-teman harus pertimbangkan. Terus pabrik kertasnya itu berizin nggak? Atau pabrik yang lainnya, misalnya pabrik roti atau pabrik ini. Kalau dia nggak berizin, takutnya itu yang tertutup gitu ya. Mereka itu nggak ada seperti ibarat dikatakan racun api. Jadi kalau udah kebakaran, ya udah panik sendiri teman-teman. Mau nunggu pemadam kebakaran api datang. Tapi kalau dia ada yang izinnya, yang resmi gitu ya, mereka itu udah ada analisa risiko kebakarannya. Jadi kalau kebakaran mereka udah tahu bagaimana mereka lakukan. Dan itu yang sering terjadi teman-teman. Kebakaran-kebakaran seperti begitu di desa-desa. Bukan di desa sih, tapi di pemukiman-pemukiman padat yang rumahnya itu berdempet-dempet gitu teman-teman. Jadi itu teman-teman harus perhatiin. Intinya kalau rumah dekat dengan pabrik, meskipun pabriknya kecil-kecilan, kita harus tahu juga itu pabriknya ada izin atau enggak. Kalau nggak ada izin, ya kalau nggak kebakaran nggak masalah. Kalau kebakaran ya semuanya panik, karena memang nggak ada prepare kemampuan untuk memadamkan api. Oke teman-teman. Terus atap nih, kita harus tahu nih teman-teman rumah kita. Rumah yang mau kita beli ini atapnya apa? Atapnya itu cor kah atau seng kah? Ya seng pun terbagi banyak ya. Seng bergelombang itu model lama. Rumah saya masih seng bergelombang ya. Seng spandek ini udah model baru. Terus seng tanah liat, seng keramik itu masih banyak ya. Oke, terus rangkanya apa? Baja ringan kah atau kayu? Rumah saya masih kayu teman-teman. Kalau baja ringan itu udah bagus ya. Kalau kayu, lihat kayunya lapuk atau tidak, ada rayap atau tidak. Oke, kandang harimaunya ada tidak? Tonton lihat di depan, apakah dia langsung kayak pintu atau ada kandang harimau. Kalau ada pagar kan lumayan ya, simpan motor aman. Tapi kalau langsung pintu ya nggak masalah juga sih simpan motor dalam rumah. Tapi itu mempertimbangkan nilai investasi. Terus lantainya apa? Masih semen kah, keramik kah, granit? Ukuran lantainya berapa? 30x30, 40x40 atau 60x60. Terus jangan lupa di foto teman-teman. PLN-nya berapa listriknya? Airnya pam atau sumur bor? Terus kenapa sih teman-teman saya buat ukuran lantainya? Ukuran lantai itu untuk memudahkan kita menghitung luas bangunan ya teman-teman ya. Jadi dengan ada foto lantai, misalnya 30x30, teman-teman foto nih, teman-teman udah bisa hitung luas bangunannya berapa berdasarkan lantai keramik itu saja. Kalau 30x30 berarti satu keramik itu 30 cm. Hitung aja ada berapa keramik. Kalau ada 10 keramik berarti ada 3 meter. Dengan begitu kita sebenarnya itu lebih percaya dengan perhitungan kita daripada tanya si penjualnya. Nanti kata penjualnya ini panjangnya 15 meter, dihitung rupanya cuma 12 meter. Jadi teman-teman harus hati-hati, jangan sampai bisa dikatakan nanti gak enak lah. Karena kan kita kalau visit rumah itu kan paling lama pun 2 jam ya. Gak mungkin dalam 2 jam itu kita bisa sampai serinci mungkin. Jadi kalau bisa pas visit itu foto dengan sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Buat juga perinciannya. Jadi nanti di rumah sisa kita pelajari saja. Kalau nanti rasa memang udah yakin banget, visit sekali lagi. Tapi kalau nggak yakin ya udah kita cari yang lain lagi. Tapi dengan adanya perincian ini, dengan adanya data ini sangat-sangat membantu kita teman-teman ya untuk mempertimbangkan. Kita masih berbicara soal kondisi bangunan. Untuk rumah second itu banyak penyakitnya teman-teman. Ini saya meliskan beberapa penyakitnya ya. Yang pertama itu adalah dinding lembab ya. Jadi kalau teman-teman masuk ke rumahnya nih, nampak dindingnya warna kuning-kuning, itu dindingnya lembab. Itu faktor penyebabnya ada banyak banget teman-teman. Berdasarkan yang saya pelajari, ini teman-teman jangan dianggap ini yang paling benar 100% ya. Enggak, ini yang saya riset teman-teman. Itu bisa disebabkan oleh seng lapuk ya. Sengnya berkarat lapuk sehingga bocor, udah bocor merembes ke dinding. Terus cor, kalau dia bangunannya cor itu juga bisa merembes. Terus pipanya bocor, pipa dia taruh di dinding bocor, alhasil temboknya kuning. Terus air tergenang akibat rumah tetangga tidak sama tinggi. Jadi misalnya rumah kita segini, rumah tetangga itu segini ya. Airnya di sini tergenang dia. Jadi merembes ke dinding kita. Jadi tentu harus perhatikan juga rumah tetangga sama rumah kita. Paling ideal itu sama tinggi. Tapi kalau nggak sama tinggi pun sebenarnya tukang tahu saja sih bagaimana solusinya ya. Itu sebenarnya masalah kecil, tapi kita harus tahu teman-teman faktor dinding lembab itu karena apa, sehingga kita bisa menyelesaikan masalahnya. Jangan sampai kita nggak tahu sebab akibatnya ya. Terus nanti ketika kita sudah beli, rupanya dinding lembab ini nggak ada solusinya. Alhasil rumah kita itu ya bisa dikatakan salah beli gitu ya teman-teman ya. Itu juga harus hati-hati. Tapi paling bagus sih kalau bisa itu pas kita masuk rumah secondary, cari yang dindingnya itu jangan ada yang lembab ya, jangan ada yang bocor. Karena kalau bocor itu terus terang kepala sakit banget. Serius teman-teman, kepala sakit banget. Kalau bisa sih cari yang memang rumahnya terawat lah. Nah, jadi sekian informasi teman-teman ya. Saya dulu juga pernah visit rumah sebelum saya beli rumah ini kan saya lakukan proses visit ya. Ada banyak rumah saya visit. Saya juga pernah masuk ke satu rumah itu dindingnya lembab banget dan itu parah banget lembabnya teman-teman ya. Itu saya tanya penjualnya kenapa bisa seperti demikian, katanya bocor dari rumah tetangga. Nah, itu jadi teman-teman harus concern juga. Kata penjualnya sih bisa diperbaiki, tapi dia sendiri nggak mau perbaiki. Jadi saya merasa si penjual nggak punya etikat baik ya.
Kalau memang dia bisa perbaiki, kenapa nggak dia perbaiki langsung ya? Kenapa sampai kita masuk rumah tersebut belum diperbaiki ya? Karena kalau bocor terus kan lama-lama rumah rusak ya. Tapi si penjual juga nggak mau perbaiki rumahnya. Ya udah, kita pun merasa rumah ini ada banyak masalahnya, bukan cuma dindingnya saja yang lembab ya. Jadi kita putuskan jangan ambil rumah itu. Faktor penjual juga mempengaruhi teman-teman ya. Teman-teman harus lihat penjualnya juga. Kalau penjualnya kurang bagus karakternya, ini juga menjadi sebuah indikasi bahwa kita harus hati-hati dengan rumah tersebut. Ya, rumah secondary memang agak sulit teman-teman ya. Terus rangka kayu lapuk. Nah, untuk yang rangkanya pakai rangka kayu, tentu harus naik ke atas plafon, lihat rangkanya. Kalau udah lapuk, itu jangan beli lagi teman-teman. Kenapa? Karena ganti rangka itu mahal ya, ganti rangka itu mahal. Kecuali penjual mau gantiin, itu nggak masalah. Tapi kalau kita suruh ganti, itu mahal banget. Itu ibarat seperti setengah harga lah ya. Kalau mau buat yang bagus-bagus, pakai baja ringan, ganti atapnya dan lain sebagainya, itu mahal banget. Itu bisa diakibatkan oleh rayap, terus bocor yang nggak diperbaiki, dibiarin aja sampai kayunya lapuk ya teman-teman ya. Intinya kalau rumah itu udah bicara soal atas ya, itu mahal banget teman-teman, itu harus hati-hati. Terus jendela, pintu, kusen rusak. Nah, ini biasanya itu pintu rusak itu udah penyakit umum lah, itu bisa disebabkan oleh rayap, terus lapuk, ada banyak faktornya, tapi terutama oleh rayap lah. Tapi kalau pintu sama kusen itu sebenarnya masalahnya bukan masalah besar. Pintu sama kusen itu banyak kok, 500.000, 600.000 ya. Negosiasi saja dengan si penjualnya, bagaimana solusinya. Apakah dia mau keluarkan uang tersebut ya, perbaiki sampai bagus, atau kita yang keluarkan nanti potong dari harga rumahnya. Tapi itu masalah kecil sih biasanya. Terus saluran sanitary. Nah, ini ada penyakit yang paling klasik juga teman-teman ya. Pipa air bersih bocor, pipa pembuangan sumbat ya. Nah, ini masalah paling umum juga. Terus air misalnya nggak jalan, harus dicek lah, pipa-pipa itu harus dicek dengan baik dan benar teman-teman ya. Saya dulu juga ada cek, tapi sejauh yang saya cek sih nggak ada masalah. Tapi nggak tahu lah ya ke depan ada masalah atau tidak ya. Ya moga-moga nggak ada lah. Terus keramik tidak rata atau kopong. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi. Kalau rumahnya dijadikan gudang, pasti keramiknya kopong. Keramik kopong itu solusinya ya harus diganti keramiknya. Tapi itu masalah kecil sih, bisa diselesaikan. Yang terakhir adalah masalah subjektif. Kondisi rumah tidak sesuai dengan selera pembeli. Itu sering terjadi teman-teman. Misalnya nih ada jendela, wah jendelanya jelek banget mau ganti. Pintunya jelek banget mau ganti. Kamarnya harusnya nggak boleh di sini. Bongkar lagi, buat lagi, dan lain sebagainya. Itu semuanya perlu uang ya. Untuk menghadapi masalah rumah second, saya sarankan teman-teman ya, ketika mau melihat misalnya model nih, bawa tukang, keluarkan uang untuk tukang minimal 100.000 lah, biasanya 100.000 doang sih. Kasih tukang uang 100.000, suruh tukang cek rumahnya. Itu jauh lebih aman teman-teman daripada kita yang nggak punya pengalaman. Saya dulu juga begitu ya, saya dulu juga panggil tukang kenalan, lihat, kata tukang sih gak ada masalah, rupanya udah beli ada masalah juga. Tapi ya minimal kita bisa meminimalkan risiko. Jangan sampai ada penyakit yang sangat besar kita nggak terdeteksi. Syukurnya rumah ini sih penyakitnya nggak gitu besar lah ya. Ada bocor, itu bocornya sudah diselesaikan. Dan ya memang masih ada kelemahannya, rumah ini masih banyak namanya rumah secondary ya. Tapi nggak masalah, step by step bisa diselesaikan. Yang penting sih masalahnya nggak masalah utama yang berat-berat banget seperti saya katakan tadi. Rangkanya masih oke. Kalau rangkanya ini udah lapuk, oh itu udah sakit kepala banget teman-teman. Itu gantinya itu mahal banget. Oke? Nah, jadi kita udah selesai terkait dengan kondisi bangunan. Kita masuk ke poin keempat teman-teman, yaitu lingkungan. Nah, ini nggak kalah penting teman-teman. Jadi poin pertama kita udah tahu nih, harganya udah pas, akses lokasi udah bagus banget ya. Terus kondisi rumahnya cakep. Yang keempat yang perlu kita pertimbangkan adalah lingkungannya teman-teman. Nah, lingkungan saya juga udah buat listnya di samping berdasarkan pengalaman saya. Pertama adalah histori kawasan. Kita harus tahu teman-teman, kawasan ini bagaimana? Rawan banjir nggak? Kalau rawan banjir, apalagi banjir, histori yang banjir ulang-ulang, udah jangan ambil lagi teman-teman. Kalau banjir, rumah masuk air, perabot semua rusak, sakit kepala teman-teman ya. Terus rawan maling nggak? Nah, kalau rawan maling, rawan begal ini masih bisa dipertimbangkan lah ya. Saya juga pernah tinggal di rumah yang rawan maling. Solusi saya bagaimana? Solusi di rumah tersebut adalah memasang CCTV, terus kita jangan pulang terlalu malam. Kalau pulang terlalu malam itu bahaya. Tapi kalau kita harus pulang malam ya harus ngebut teman-teman. Tapi menurut saya sih tinggal di tempat daerah seperti itu sih gak enak. Kenapa? Karena kalau udah jam 8 malam saja perasaan udah gak enak. Berbeda dengan di rumah saya sekarang ini. Rumah saya sekarang ini agak aman, lebih aman lah, jauh lebih aman. Jadi kalau pulang jam 8 malam pun masih slow-slow aja. Tapi kalau jam 12 malam ya apa juga, takut juga teman-teman. Gemetar juga, ngegas juga kencang-kencang. Karena ya namanya kejahatan itu kan bisa terjadi kalau ada kesempatan ya. Namun ini harus teman-teman pertimbangkan. Terus rawan preman nggak? Kalau preman itu kan subjektif sih memang ya. Tapi kan kalau banyak preman terus tiap hari minta uang ya, mabuk-mabukan kan gak enak juga ya kita tinggal tempat begitu ya. Jadi ini teman-teman harus pertimbangkan. Terus rawan tempat narkoba nggak? Prostitusi. Nah ini biasanya tuh kalau teman-teman nengok berita ya, kan ada tuh gang-gang yang terkenal
ada prostitusinya, gang-gang ada terkenal narkobanya ya. Oh, orang gang sana, orangnya narkoban semua. Nah, ini tentu harus pertimbangkan karena ini mempengaruhi nilai investasi. Kalau suatu tempat sudah dicap ya, tempat narkoba, tempat prostitusi, itu biasa harganya itu udah hancur-hancuran teman-teman. Gak ada yang mau beli di sana. Meskipun teman-teman bilang, saya dapat rumah di sana murah banget, toh saya cuma tinggal aja. Ya, tonton lihat, tonton sudah bersedia atas konsekuensinya, ya beli saja. Karena itu pengaruhnya ke nilai investasi. Kalau untuk tinggal kan investasi itu nggak gitu dipikirin ya. Semuanya kembali ke teman-teman. Terus jalan depan rumah. Nah, depan rumah kita ini kita tahu teman-teman, row-nya itu berapa meter? Muat 1 mobil kah? Muat 2 mobil kah? Atau hanya muat motor? Ini mempengaruhi nilai investasinya. Kalau cuma muat motor, ya nggak masalah. Banyak kok rumah tipe gitu. Tapi kalau bisa sih minimal muat 1 mobil. Kalau bisa. Kalau bisa lagi muat 2 mobil. Kalau kelak kita punya uang, bisa beli mobil, kita punya tempat parkir mobil. Kalau cuma muat 1 mobil, ya terpaksa rumah kita harus kita korbankan sebagai bagasi. Tapi kalau nggak muat mobil, ya udah kita nggak bisa beli mobil lagi teman-teman. Karena memang rumah kita nggak bisa akses mobil. Ini sih pertimbangannya untuk teman-teman. Sekeliling lokasi rumah. Nah, ini penting teman-teman. Lokasi rumah kita ini sekelilingnya apa? Pemukiman kah, pergudangan kah, pool atau tempat mobil pengangkutan, atau industri. Nah, ini teman-teman harus tahu. Kalau pemukiman itu biasanya sih bagus ya. Lebih bagus sih kita tinggal di pemukiman. Untuk poin kedua, ketiga, keempat, pergudangan, pool, industri itu biasanya kalau kita tinggal di daerah situ, itu debunya itu teman-teman, debunya itu banyak banget. Dan ini mempengaruhi kesehatan. Di sisi lain juga kita kalau jalan di jalan rayanya itu agak berbahaya karena banyak mobil-mobil besar, banyak istilahnya itu Optimus Prime ya. Banyak transformer lewat teman-teman. Bercanda teman-teman ya. Tempat yang dihindari. Nah, ini juga kita harus tahu teman-teman, rumah kita ini jangan sampai dekat banget terhadap tempat-tempat yang dihindari yang mempengaruhi nilai investasi. Apa saja sih? Ada rel kereta api, kuburan, tiang sutet. Teman-teman tahu ya tiang sutet ya? Tiang listrik yang besar ukurannya. Sungai, tempat pembuangan sampah. Nah, untuk sungai, kalau misalnya dekat sungai itu cenderung rawan banjir. Jadi teman-teman lihat saja kalau rumah dekat sungai itu biasanya itu donors lebih concern ya, lebih cari historinya. Apakah ini pernah banjir atau enggak ya. Kalau nggak pernah banjir pun teman-teman harus lihat peluang banjirnya bagaimana. Tinggi nggak bangunannya? Kalau misalnya bangunan di sini, sungai di sini, ya itu meskipun belum pernah banjir tapi lambat laun pasti banjir teman-teman. Posisi rumah, tusuk sate nggak? Kalau tusuk sate itu ya itu biasa itu nilai investasinya itu udah jeblok teman-teman ya. Menurut harimau sih masih mending ya, ini relatif, tapi ya lihat ke teman-teman lah. Kalau teman-teman memang untuk tempat tinggal, saya rasa sih mulut harimau itu masih mending lah daripada tusuk sate. Kalau tusuk sate sih biasanya itu jauh lebih payah untuk dijual ya. Terus jarak ke tempat ibadah. Nah, ke masjid, ke gereja, ke vihara. Ini sih jarak ke tempat ibadah ini subjektif ya. Tapi berdasarkan pengalaman saya, idealnya itu minimalnya itu 1 km. Kalau terlalu dekat, ini mempengaruhi nilai investasi. Rumah yang terlalu dekat dengan tempat ibadah, itu biasanya nggak gitu laku, teman-teman. Tapi kalau teman-teman bilang, ya nggak apa-apa lah bang, kalau dekat masjid, saya kan bisa sholat misalnya. Atau nggak apa-apa lah bang, dekat gereja. Kalau bisa sebelah gereja, supaya saya tiap hari bisa berdoa di gereja. Ya itu subjektif ke teman-teman. Kalau teman-teman merasa lebih bagus, ya teman-teman boleh beli. Tapi kalau teman-teman mau mempertimbangkan nilai investasinya, biasanya itu orang itu lebih suka yang nggak gitu dekat. Ya minimal 1 km lah. Kalau bisa 2 km. Terus yang paling akhir adalah fasilitas umum. Ini penting teman-teman ya. Kita itu cek rumah itu harus tahu juga fasilitas umumnya. Seperti angkutan kota. Kalau misalnya nih motor saya rusak nih, misalnya suatu hari saya mau kantor, ada nggak angkutan kotanya? Kalau banyak angkutan kota lewat, tentu itu kan menandakan bahwa rumah saya strategis. Terus rumah sakit, ya ini penting ya, minimal klinik. Jangan sampai saya sakit, saya harus ke klinik itu 10 km misalnya. Gawat juga kan, minimal ya 1 km ada ya. Terus pasar, ya ini penting pasar ya. Toko kelontong ya, beli gas LPG, beli aqua galon. Masa saya mau beli gas LPG itu mau 10 km, kan penting juga ya. Dan lain sebagainya teman-teman ya. Ini berpengaruhi. Jadi teman-teman harus lihat lingkungannya. Yang nggak kalah penting teman-teman ya. Misalnya nih, ini saya kasih gambaran nih. Poin 1, harga udah cocok, mantap. Poin kedua, akses lokasi, bagus. Poin ketiga, kondisi bangunan, cakep. Poin keempat, lingkungan. Wah, mantap pol. Masuk ke poin kelima, administrasi. Ini nggak boleh tutup mata, teman-teman. Ini harus dilihat juga. Sertifikatnya apa? SHMK, SHGBK, atau SK Lurah. Ya, kalau SHM itu udah mantap. Itu paling tinggi stratanya, teman-teman. Kalau SHGB, ini biasanya itu dikarenakan dia itu gudang. Kalau gudang itu memang nggak boleh SHM. Atau atas nama PT. Kalau atas nama PT dia nggak boleh SHM. Dan teman-teman kalau bisa dapat SHGB, teman-teman tanya ke notaris, ini bisa nggak dinaikkan tingkatannya menjadi SHM? Kalau bisa ambil, kalau nggak bisa pertimbangkan teman-teman ya. Menurut saya sih SHGB itu kalau untuk rumah hunian ya mending dihindari lah. Rumah hunian yang bagusan SHM. Dan SHGB-nya tuh lihat, yaitu haknya apa? Kalau hak pengelolaan itu jangan diambil.
Teman-teman kalau tanya nih, Bang, kenapa hak pengelolaan jangan diambil? Karena kalau hak pengelolaan itu berarti ibaratnya itu ketika haknya sudah habis, ya anggap seperti kita mau beli lagi rumah tersebut. Hak pengelolaan itu ya berarti bukan punya kita, HPL. Teman-teman boleh cek di Google lah. Kalau salah CMIW ya teman-teman ya, mohon dikoreksi. Terus SK Lurah. Nah, SK Lurah ini udah lama banget teman-teman. Biasanya ini rumah-rumah dulu lah. Dan SK Lurah ini setahu saya ini pun kita nggak bisa melalui proses KPR. Jadi kalau ada rumah SK Lurah, teman-teman bilang dulu, bisa nggak ditingkatkan ke SHM? Ya, kalau teman-teman mau beli cash. Kalau memang bisa, notarisnya sanggup, baru transaksi. Tapi teman-teman jangan berpacu sama SK Lurah ya. Menurut saya sih itu udah nggak aman banget sekarang SK Lurah. Mending tingkatkan haknya ke SHM. Dan ini harus didiskusikan dengan notaris, karena notaris yang bisa teman-teman. Ya, notaris itu kan PPAT ya, pejabat tanah ya gitu ya. Jadi mereka lah lebih tahu terkait dengan administrasinya. Kalau kita sih lebih banyak sih paling terima bersih aja. Pak, saya mau naikkan ke SHM bisa nggak? Pak, saya mau gini bisa nggak? Biasanya notaris yang atur teman-teman. Terus IMB, nah izin mendirikan bangunan ada atau tidak? Ini penting juga teman-teman ya. Kalau ada, bagus. Kalau tidak, ya lihat rumahnya. Kalau rumah lama ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau rumahnya itu rumah baru, nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Diskusikan ke penjual, buat IMB-nya berapa kena? Bagi 2 atau bagaimana? Bagusan sih ada IMB-nya. Dan kalau biasanya KPR di bank, itu harus ada IMB, nggak boleh nggak ada IMB. PBB, pajak bumi bangunan, sudah bayar atau belum? Jangan nanti nunggak 10 tahun misalnya, ya itu kan bahaya ya. Harus ada. Kwitansi listrik, harus tahu listriknya bagaimana, token atau bulanan. Kalau bulanan, minta kwitansinya, cocokkan dengan meterannya. Air pump juga sama, cocokkan kwitansi dengan meterannya. Jangan sampai terlalu jauh. Kalau terlalu jauh nanti membludak ya tagihannya pada saat sudah kita beli. Nah, itu teman-teman, administrasi. Dan terkait dengan keaslian sertifikatnya itu teman-teman, itu nanti biar menjadi tugas notaris. Ingat teman-teman ya, kalau kita mau beli rumah, itu selesaikannya di notaris. Jangan beli rumah nanti baru balik nama, nggak boleh ya. Beli rumah harus langsung balik nama, harus langsung buat ke notaris. Jangan dibilang penjual, nggak apa-apa, bayar aja dulu, nanti saya kasih sertifikat. Jangan teman-teman ya, sertifikat itu mau dicek bersih, mau di ini, mau di itu, notaris tahu lah prosedurnya itu panjang. Jadi bawa ke notaris biar notarisnya melakukan proses cross check. Ini surat tanahnya ini resmi atau tidak, ini surat tanahnya ini asli atau tidak ya. Jangan nanti kita dikasih yang palsu, bahaya teman-teman ya. Harus asli, notaris yang bisa cek. Jadi bawa ke notaris. Meskipun katanya notaris mahal, memang uang itu harus dikeluarkan teman-teman. Uang itu memang harus dikeluarkan, nggak ada cerita lain. Untuk apa? Untuk kepastian hukum. Kepastian hukum. Jangan teman-teman udah beli rumah, rupanya kepastian hukumnya nggak ada. Ya kita dikasih sertifikat palsu, itu lebih sakit kepala. Nah, kita masuk poin ke-6 teman-teman, terkait dengan Feng Shui. Feng Shui ini subjektif, saya nggak bisa berkata banyak teman-teman ya. Tapi banyak orang yang mencari rumah itu, ketika dia masuk rumah secondary, wah lokasi dapurnya nggak boleh di sini, ini membawa sial. Wah kamarnya nggak boleh di sini, ini membawa sial. Wah saya merasakan di sini aura-aura nggak bagus misalnya. Ya itu subjektif, saya sendiri sih nggak melihat Feng Shui. Tapi saya itu sangat penting dengan tata kelola ruangan ya. Ada ilmu Feng Shui yang nyangkut. Beberapa Feng Shui yang saya lihat positifnya, mereka itu betul-betul mengikuti tata kelola ruangan itu yang teratur ya, yang bagus gitu. Misalnya dapur nggak boleh di depan kamar, alasannya supaya kalau kita nanti masak kamar kita nggak berminyak, ya itu kita ikutin karena positif. Intinya yang sesuai dengan saya, yang saya lihat oh masuk akal, saya ikutin ya. Tapi bukan berarti saya percaya Feng Shui. Saya percaya terkait dengan tata kelola ruangan. Tata kelola ruangan yang rapi akan membuat kita itu semakin lebih produktif, itu teman-teman ya. Feng Shui salah satu ciri khasnya adalah tata kelola ruangan yang baik. Jadi masih sinkron lah. Tapi kalau ada orang yang sangat-sangat percaya Feng Shui yang sampai membawa bukunya, melihat, wah ini elemen api, ini elemen air dan lain sebagainya, ya itu beda cerita. Itu tergantung subjektif ke masing-masing orang ya. Kita tidak bisa memaksakan. Dan yang terakhir, yang nggak kalah penting adalah izin orang tua. Beli rumah, beli properti, pastikan memperoleh izin dari orang tua. Orang tua nggak memberikan izin, orang tua merasakan rumah ini kurang pas untuk kamu, dengarkan teman-teman ya. Saya sendiri juga begitu. Saya beli rumah ini, saya sudah minta izin sama orang tua. Ma, saya mau beli rumah ini, kata mama saya, beli, bagus rumahnya. Saya semakin kuat. Tapi ingat, cuma izin dari orang tua, bukan izin dari orang lain. Saya tidak menceritakan kepada saudara saya, family saya, teman-teman saya. Ya, enggak. Kenapa? Semakin banyak orang yang bergabung, semakin banyak orang ikut campur, semakin pening teman-teman ya. Dan dari ketujuh poin ini teman-teman, teman-teman nggak bisa dapat 100% perfect. Nggak bisa teman-teman. Rumah apapun ada masalahnya. Rumah apapun pasti ada kelemahannya. Itu pasti teman-teman, itu mutlak. Yang menjadi titik pembahasannya itu adalah bagaimana solusinya. Contoh nih, kondisi bangunan, rumahnya rusak. Apakah bisa diperbaiki atau tidak? Kalau bisa, masalah clear.
Misalnya nih lingkungannya, sekeliling rumahnya pergudangan. Teman-teman juga punya plan nih, rumah teman-teman nih kalau udah sukses mau dijadikan gudang juga, mau disewakan. Ya mungkin itu menjadi sebuah solusi juga. Intinya setiap rumah pasti ada kelemahannya. Hanya bagaimana kita itu bisa menerima kelemahannya dan memitigasi kelemahannya. Rumah saya juga banyak banget kelemahannya teman-teman, apalagi di kondisi bangunan. Rangkanya masih kayu, seharusnya sih udah baja ringan, tapi saya pun belum ada uang untuk ganti, tapi masih bisa tinggal, ya udah nggak masalah. Kalau saya katakan dan saya ceritakan pada orang lain, mungkin orang lain bilang, wah rumah kamu kok masih pakai kayu sih, atasnya kok masih pakai seng sih, seng pasti panas banget ya gini-gini. Ya nggak masalah, yang penting masih bisa tinggal, dan memang uang yang saya bayarkan itu sepadan dengan apa yang saya terima. Setiap masalah saya bisa menyiapkan mitigasinya, solusinya, sehingga saya itu tidak merasa bahwa saya itu menyesal. Tapi misalnya saya beli rumah ini, rangkanya bolong-bolong semua, rusak semua, ada rayap, itu mungkin akan timbul penyesalan. Kenapa saya nggak melakukan proses cross check di awal lebih detail ya, lebih teliti. Dan itu yang saya tidak mau teman-teman. Saya tidak mau teman-teman itu punya ambisi mau beli rumah, tapi terburu-buru, udah beli, salah beli, ya alhasil rugi. Uang yang teman-teman kumpulkan selama ini habis sia-sia. Jangan sampai seperti begitu teman-teman ya. Saran dari orang lain boleh kita terima, tapi yang paling utama saran dari orang tua. Intinya seperti yang saya katakan tadi lah, berulang teman-teman. Membeli rumah tidak mungkin perfect, pasti ada kelemahannya. Teman-teman harus tahu bagaimana mencari solusinya. Oke teman-teman, mungkin ini udah terlalu lama juga videonya ya, kita sharing. Di video selanjutnya kita masuk ke proses KPR. Saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana sih kita itu kalau mau melakukan proses KPR. Apa-apa saja data yang kita persiapkan, ya. Bank mengkaji dari sisi apa saja, biaya-biaya apa saja yang timbul, ya. Dan berapa lama prosesnya itu, ya sampai dengan proses pengikatan lah, proses tanda tangan di notaris. Nanti akan saya sharekan. Mungkin itu teman-teman video dari saya. Terima kasih banget yang udah setia, nggak setia sih maksudnya, yang udah nonton video ini ya, udah ikutin sharing pengalaman beli rumah. Semoga apa yang saya sharekan ini bermanfaat untuk teman-teman, terutama teman-teman yang mau beli rumah ya, bisa menambah insight, bisa menambah wawasan, dan bisa membuat bekal bagi teman-teman supaya tidak salah langkah ke depannya. Saya William Basri, kita berjumpa di video selanjutnya. Dadah!